Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan makroekonomi kami yang kedua kali ini. Sebelum kami masuk ke materi, perkenalkan saya Olva Nadila bersama dengan rekan saya Arfial adalah halo, say hi. Dan Triwulandari. Halo. Nah, dalam video ini kami akan membahas ada 6 materi terkait mengenai kebijakan moneter dan fiskal, khususnya bagaimana kedua instrumen ini digunakan dalam mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal adalah dua pilar utama dalam mengatur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan memahami bagaimana keduanya bekerja, kita dapat melihat bagaimana pemerintah dan bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Tanpa berlama-lama lagi, keenam pembahasan ini, mari kita mulai pembahasannya. Baik, definisi fiskal policy. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana pemerintah mengatur ekonomi? Salah satunya dengan cara melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mengatur pajak dan pengeluaran untuk mengontrol ekonomi. Jika ekonomi sedang lesu, pemerintah bisa menurunkan pajak supaya masyarakat punya lebih banyak uang untuk belanja. Sebaliknya, jika inflasi tinggi, pemerintah bisa menaikkan pajak agar daya beli masyarakat terkendali. Contohnya, saat terjadi pandemi COVID-19, pemerintah menurunkan pajak dan memberikan bantuan sosial agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian definisi monetar policy. Selain kebijakan fiskal, ada juga kebijakan moneter. Ini adalah cara pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dikelola oleh Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia sendiri adalah Bank Indonesia. Bank sentral bisa menurunkan suku bunga agar pinjaman lebih murah sehingga bisnis bisa berkembang. Sebaliknya, jika inflasi tinggi, bank sentral menaikkan suku bunga supaya masyarakat lebih memilih menabung daripada belanja. Contohnya, kalau bunga pinjaman bank turun, orang akan lebih mudah membeli rumah atau membuka usaha. Tapi kalau bunga naik, orang jadi lebih memilih menabung di bank. Kemudian pertumbuhan ekonomi melalui fiscal policy dan monetary policy. Setelah kita tahu apa itu kebijakan fiskal dan moneter tadi, sekarang kita lihat bagaimana dua kebijakan ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Fiskal policy atau kebijakan fiskal, pemerintah bisa menurunkan pajak agar masyarakat dan bisnis punya lebih banyak uang untuk belanja dan investasi. Jika pemerintah menambah belanja negara seperti membangun jalan atau sekolah, akan ada banyak proyek dan membuka lapangan kerja. Tapi kalau terlalu banyak uang beredar, harga-harga bisa naik yang disebut juga inflasi. Jadi pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan ini. Contohnya, ketika pajak penghasilan diturunkan, masyarakat punya lebih banyak uang, mereka bisa belanja lebih banyak dan ini meningkatkan keuntungan bisnis, akibatnya ekonomi akan tumbuh. Kemudian ada monetary policy atau kebijakan moneter. Bank sentral bisa menurunkan suku bunga agar orang dan perusahaan lebih mudah mengambil pinjaman. Jika banyak orang mengambil pinjaman untuk bisnis atau beli rumah, maka permintaan meningkat dan ekonomi akan berkembang. Namun, kalau uang yang beredar terlalu banyak, harga-harga bisa naik terlalu cepat. Maka bank sentral bisa menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih memilih menabung daripada belanja. Contohnya, jika suku bunga turun, orang lebih memilih membeli rumah dengan kredit karena cicilannya lebih ringan. Ini membuat sektor properti berkembang dan ekonomi ikut tumbuh. Oke, selanjutnya ada pengeluaran pemerintah atau fiscal policy. Bagaimana sih cara pengeluaran pemerintah itu menciptakan pertumbuhan? Jadi pengeluaran pemerintah adalah salah satu alat utama dalam kebijakan fiskal untuk mengatur ekonomi suatu negara. Pemerintah menggunakan dana dari pajak, utang, atau sumber lain untuk membiayai berbagai proyek dan program untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara utama pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan pengeluaran, misalnya dengan membangun lebih banyak jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Lalu ketika pemerintah itu meningkatkan pengeluaran, dampaknya itu bisa terlihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada menciptakan lapangan kerja. Proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan jalan atau bendungan membutuhkan banyak tenaga kerja pastinya, baik dalam sektor konstruksi maupun sektor lainnya yang mendukung proyek tersebut.
Lalu dengan begitu, banyak orang yang sebelumnya menganggur bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Lalu yang kedua ada meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi ketika lebih banyak orang bekerja, pendapatan pastinya akan meningkat. Jadi dengan pendapatan yang lebih tinggi, mereka bisa membelanjakan lebih banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, ataupun liburan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan permintaan dan produksi. Jadi ketika masyarakat memiliki uang lebih untuk dibelanjakan, permintaan terhadap barang dan jasa pastinya akan meningkat. Perusahaan-perusahaan pun pastinya akan terdorong untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan tersebut. Lalu akibatnya pastinya pabrik-pabrik beroperasi lebih aktif, bisnis berkembang, dan ekonomi akan semakin bergerak maju. Namun selain itu ada juga nih resiko dari pengeluaran pemerintah. Meskipun pengeluaran pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, ada juga beberapa resiko yang perlu diperhatikan nih, yaitu yang pertama ada defisit anggaran. Jika pemerintah terlalu banyak berutang untuk membiayai pengeluarannya, utang negara pastinya bisa akan membengkak dan membebani ekonomi di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya ada inflasi. Jika terlalu banyak uang beredar di masyarakat, akibatnya pengeluaran itu akan semakin besar. Harga barang bisa naik terlalu cepat dan bisa menyebabkan inflasi yang tinggi. Lalu yang ketiga ada ketidakefisienan. Jika pengeluaran tidak direncanakan dengan baik atau terjadi korupsi, hasil yang diharapkan pastinya tidak akan optimal. Lalu next slide. Kebijakan jenis fiskal policy. Kebijakan fiskal adalah salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi dengan cara mengubah besaran pajak dan jumlah pengeluaran. Pada dasarnya, pemerintah dapat memilih antara dua jenis kebijakan fiskal, yaitu fiskal ekspansif dan fiskal kontraktif, sesuai dengan kondisi ekonomi yang dihadapi. Ketika ekonomi sedang lesu dengan pertumbuhan yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi, pemerintah pastinya cenderung memilih kebijakan fiskal ekspansif. Jadi dalam kebijakan ini, pemerintah memangkas pajak agar masyarakat dan perusahaan memiliki lebih banyak uang untuk berbelanja dan berinvestasi. Lalu selain itu, pemerintah juga meningkatkan pengeluaran untuk membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, ataupun rumah sakit. Peningkatan pengeluaran ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor swasta karena banyaknya permintaan barang dan jasa yang gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun sebaliknya, saat ekonomi tumbuh terlalu cepat dan terjadi kenaikan harga yang drastis atau inflasi, pemerintah biasanya menerapkan kebijakan fiskal kontraktif. Jadi dalam situasi seperti ini, pemerintah itu akan menaikkan pajak, sehingga masyarakat dan perusahaan memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Namun selain itu juga, pemerintah juga akan mengurangi pengeluaran untuk proyek-proyek non-prioritas agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak terlalu banyak. Pengurangan uang yang beredar ini tujuannya untuk menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga tekanan inflasi bisa ditekan dan harga-harga tetap stabil. Kebijakan fiskal kontraktif ini sangat berguna untuk menghindari ekonomi yang overheat, yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dapat memicu ketidakseimbangan harga dan masalah ekonomi lainnya. Oke, next slide. Jenis monetary policy. Jadi, kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan mengendalikan tingkat suku bunga, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dalam kebijakan kebijakan moneter terdapat dua pendekatan utama, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Pada kebijakan moneter ekspansif, tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menurunkan suku bunga. Jadi target idealnya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 2% agar inflasi tidak melambung tinggi. Jika pertumbuhan ekonomi mencapai angka 2%, kondisi tersebut dianggap stabil dan berkelanjutan. Namun, jika pertumbuhan ekonomi terlalu cepat, misalnya mencapai 10%, hal tersebut berisiko menyebabkan inflasi yang tinggi yang dapat merusak daya beli masyarakat.
Lalu di sisi lain, jika pertumbuhan ekonomi terlalu lambat, misalnya sekitar 5%, yang bisa juga menunjukkan adanya masalah struktural dan bahkan mendekati resesi, maka pertumbuhan tersebut dianggap tidak ideal. Dengan demikian, kebijakan moneter ekspansif berusaha mencapai keseimbangan agar perekonomian tumbuh secara stabil tanpa risiko inflasi yang berlebihan. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif itu biasanya digunakan untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi guna menurunkan inflasi ketika harga-harga mulai naik terlalu cepat. Jadi dalam kondisi tersebut, bank sentral itu akan menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang yang beredar agar daya beli masyarakat tidak terlalu berlebihan, sehingga tekanan inflasi dapat ditekan. Idealnya, target inflasi yang diinginkan itu juga berada di sekitar 2%, karena dalam angka tersebut, perekonomian itu dianggap stabil. Lalu jika inflasi terlalu rendah, misalnya mencapai 2% dalam konteks deflasi, daya beli masyarakat bisa melemah dan ekonomi pun bisa melambat. Lalu di sisi lain juga, jika inflasi mencapai angka 6%, hal ini menunjukkan bahwa harga-harga naik terlalu cepat sehingga mengancam kestabilan ekonomi dan meningkatkan resiko resesi. Jadi oleh karena itu, kebijakan moneter kontraktif ini bertujuan untuk menjaga inflasi di tingkat yang terkendali sehingga pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil dan berkelanjutan. Terima kasih. Next slide. Lalu ada pengendalian, bagaimana pengendalian inflasi melalui monetary policy. Nah, inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa meningkat secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya oleh rekan-rekan saya, jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat akan otomatis menurun. Dan hal ini dapat meningkatkan perekonomian. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Sentral menerapkan kebijakan moneter kontraktif, yaitu dengan meningkatkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, misalnya jika inflasi di Indonesia meningkat hingga 6% per tahun, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga acuan. Dengan suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat cenderung menabung daripada mengeluarkan uangnya. Sementara perusahaan akan berpikir 2 kali sebelum mengambil pinjaman untuk ekspansi. Akibatnya, pemerintah terhadap barang ataupun jasa akan berkurang dan laju inflasi dapat ditekan. Namun, kebijakan ini harus diterapkan dengan sangat hati-hati. Jika suku bunga terlalu tinggi, pinjaman akan menjadi sangat mahal, menyebabkan perlambatan perekonomian atau bahkan menuju ke resesi, seperti yang pernah terjadi dalam krisis ekonomi di berbagai negara, terutama di Indonesia. Kemudian, ada next slide-nya ada peran pemerintah di sektor ekonomi. Seperti yang terlihat di bagian tersebut, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengatur tingkat pajak maupun pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter, Bank Sentral dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas inflasi. Misalnya, ketika terjadi pandemi COVID-19, banyak negara, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja pemerintah untuk bantuan sosial, subsidi, proyek infrastruktur seperti pembangunan rumah sakit, vaksin, dan lain sebagainya, guna mendorong untuk kemajuan dalam bidang kesehatan dan perekonomian yang melambat. Pemerintah juga menurunkan pajak karena beberapa sektor usaha agar bisnis mereka itu tetap berjalan, kemudian lapangan kerja itu tetap tersedia. Di sisi lain, kebijakan moneter juga berperan seperti Bank Indonesia menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga konsumsi dan investasi tetap berjalan. Dengan kombinasi kebijakan dua ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal ini sangat penting agar perekonomian di Indonesia dapat tumbuh dengan stabil tanpa risiko inflasi yang berlebihan dan memperlambat perekonomian. Kemudian, selanjutnya ada
kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal maupun moneter itu adalah dua instrumen utama yang digunakan untuk mengelola perekonomian suatu negara, terutama di Indonesia. Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara melalui instrumen seperti pajak dan belanja publik. Sementara itu, kebijakan moneter yang dikelola oleh Bank Sentral seperti Indonesia itu dikelola oleh Bank Indonesia itu berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Koordinasi yang efektif antara kedua kebijakan ini sangat penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mengatasi tantangan seperti inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah sampai di akhir pembahasan video ini. Dan materi yang sudah kita bahas, kita bisa melihat betapa pentingnya kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga keseimbangan perekonomian, terutama di Indonesia. Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan yang stabil, menekan inflasi, serta menjamin kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Olva Nadila bersama rekan saya Arviel Adla dan Triwulandari mengucapkan sampai jumpa di kesempatan waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.